Apa yang sebenarnya dilakukan oleh saudara-saudara kita yang maulid Nabi itu? Pertama, mereka keluar dari rumah untuk menuntut ilmu. Sementara Nabi mengatakan orang yang keluar menuntut ilmu berada di jalan Allah sampai dia pulang. Kalau dia mati dalam perjalanannya menuntut ilmu ke majelis maulid, matinya masuk surga. Nabi Muhammad SAW mengatakan, sesungguhnya orang-orang yang nuntut ilmu itu, malaikat menundukkan sayapnya karena ridho. Ini hadis sahih, riwayat Imam Tirmidzi. Apabila majelis maulid tersebut diadakan di masjid, dia masuk menggunakan kaki kanan, dosa-dosanya setiap langkahnya diampuni, membaca Allahumma ftahli abwaba rahmatik, dapat lagi sunnah Nabi. Sholat sunnah tahiyatul masjid 2 rakaat, dapat lagi sunnah Nabi. Dia duduk di situ, bertemu dengan tetangganya, bertemu dengan keluarganya. Siapa saja yang mau umurnya panjang dan berkah, mau rizkinya banyak, bertakwa kepada Allah, dan sambung tali silaturahim. Apa yang bid'ah dari ini, saudara? Dia duduk lantas ada pengumuman dari RT, dari RW, dari gubernur, taat Allah, taat Rasul, taat pemimpin. Mungkin ada tetangganya yang kebakaran rumah, mungkin ada warga situ yang kelongsoran rumahnya, ada yang membutuhkan bantuan. Di mana letak bid'ahnya, saudara? Anda bikin majelis apapun, tidak akan ada pengumuman seperti ini. Ini bisa didapatkan di mana? Majelis maulid. Kemudian mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran. Ya Allah, ini kewajiban kita. Kalau ada orang baca Quran, dengar. Di mana bid'ahnya? Lalu mendengarkan qasidah-qasidah, hadis sahih, riwayat Imam An-Nasai, riwayat Imam Ibnu Majah, riwayat Imam Abu Dawud. Sayyidina Umar melalui Hasan bin Sabit yang lagi bernasyid di masjid. Falah hadha ilaihi, ditegur. Kenapa kamu kok malah bersenandung di masjid? Apa jawaban Hasan bin Sabit? Umar, saya dulu di masjid bernasyid dan di situ ada orang yang lebih bagus dari kamu. Siapa? Fahuwa Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia menoleh kepada Sayyidina Abu Hurairah dan mengatakan, Abu Hurairah, kamu kan dulu hadir waktu saya bernasyid. Kamu dengar nggak Nabi mengatakan, ya Allah tolonglah Hasan bin Sabit dengan Roh Kudus, dengan malaikat Jibril? Betul. Di mana letak bid'ahnya itu? Setelah itu makan bersama. Nabi Muhammad SAW sebagaimana diriwayatkan di dalam Syama'il Imam Tirmidzi, beliau tidak pernah makan kenyang kecuali beramai-ramai. Sampai beliau mengatakan, makanan 1 orang hendaknya kamu makan 2 orang. Kita lain, makanan 2 orang kita makan 1 orang. Sunnah yang mana? Makanan 2 orang hendaknya dimakan 3 orang. Kita makan 3 orang, kita makan 1 orang. Sunnah yang mana yang kita jalankan sekarang? Di majelis maulid, makanan untuk 3 orang kita makan 10 orang. Setelah itu santunan anak yatim. Kita santuni anak yatim, sementara Nabi mengatakan, saya dengan orang yang ngasuh anak yatim jaraknya nggak lebih dari jari yang direnggangkan. Kenapa kita jadi punya tendensi nggak senang dengan kelahiran Nabi? Tapi bukankah mengucapkan selamat hari lahir itu bid'ah? Yang pertama kali mengucapkan hari lahir itu Allah. Yang pertama kali merayakan ulang tahun itu Allah. Dalilnya mana? Surat Maryam. Di situ ayat 15 dan 33. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wassalamun alaihi yauma wulida." Selamat sejahtera bagi Yahya hari di mana dia dilahirkan. Allah mengatakan selamat hari lahir Yahya. Dalam bahasa Inggris terjemahnya apa? Happy birthday Yahya. Ayat 33-nya wassalamu alayya yauma wulidtu. Ini Al-Qur'an, bukan sunnah lagi ini. Selamat sejahtera bagi saya hari di mana saya dilahirkan, kata Nabi Isa alaihissalam. Kita orang berakal tahu di dalam Al-Qur'an nggak ada larangan memukul orang tua. Orang berakal tahu itu. Ngucap saja tidak boleh. Apalagi kalau kita mengatakan hal-hal yang kasar sampai memukul. Orang yang berakal tahu, al-akil ya'rif. Apabila Nabi Yahya alaihissalam yang bukan Sayyidul Anbiya wal Mursalin diucapkan selamat hari lahir. Nabi Isa alaihissalam yang bukan Khatamun Nabiyyin diucapkan selamat hari lahir. Fama baluka bi Sayyidil wujud Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana perasaan kita sementara Nabi yang akan nyelamati kita?